Bule nyasar di Tanah Abang. Anna Muller baru mendarat di Jakarta 3 hari yang lalu. Gadis 27 tahun dari Zurich ini punya rambut pirang lurus sampai bahu, mata biru terang, dan kulit yang langsung gosong kalau kena matahari tropis lebih dari 10 menit. Dia lagi solo traveling keliling Asia Tenggara selama 4 bulan karena bosan kerja di bank swasta di Swiss yang tiap hari cuma ngeliat angka di layar komputer. Setelah Thailand dan Singapura, dia memutuskan mampir ke Indonesia karena katanya murah dan orangnya ramah. Hari pertama di Jakarta, Anna langsung salah naik angkot dari stasiun Gambir. Yang dia mau ke Blok M, malah dibawa muter-muter sampai Tanah Abang. Begitu sadar, dia buru-buru turun, bingung lihat orang-orang pada teriak-teriak jualan baju di pasar. Panas, bau ikan asin, dan suara klakson bikin kepala Anna pening. Dia muter handphone nyari Grab, tapi sinyal jelek banget. Akhirnya dia lihat ada bapak-bapak sewa motor di pinggir jalan. Harganya cuma 80.000 sehari, sudah termasuk bensin setengah tangki. Anna langsung setuju. Dia pikir, daripada naik taksi online yang mahal, mending sewa motor sendiri biar bebas keliling kota. Anna naik motor Honda Beat merah tahun 2015 yang catnya sudah pada mengelupas. Helm yang dikasih penyewa cuma helm proyek warna kuning yang baunya kayak keringat bertahun-tahun. Dia cuma pakai kaos putih, celana pendek jeans, dan sepatu kets. SIM internasional, lupa dibawa dari hotel. Paspor, aman di tas pinggang. Dia langsung gas ke arah Sudirman karena pengen lihat gedung-gedung tinggi yang katanya mirip Manhattan. Baru 10 menit nyetir, Anna sudah salah belok berkali-kali. Dia nggak ngerti jalan satu arah, nggak ngerti rambu larangan belok kiri, pokoknya asal gas aja. Di lampu merah dekat Bundaran Hai, tiba-tiba ada polisi lalu lintas ngacungin tongkat ke arah dia. Anna panik, langsung minggir. Motor dimatikan, keringat dingin ngucur di punggung meskipun AC mobil di sebelahnya nyala kencang. Polisi yang menghentikan dia bernama Satria Pratama. Umur 30 tahun, badan tegap, brewok tipis, seragam coklat tuanya masih rapi meskipun matahari lagi terik-teriknya. Dia pakai kacamata hitam, jadi Anna nggak bisa lihat matanya, tapi dari cara berdiri sudah kelihatan dia tipe yang tegas tapi nggak galak. Satria mendekat, buka kacamata, terus langsung ngomong dalam bahasa Indonesia yang cepat. Anna cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum kaku. Dia angkat tangan, nunjuk-nunjuk helm proyek kuning yang lagi digantung di stang motor, terus bilang pakai bahasa Inggris, Sorry, I don't speak Indonesian." Satria mengernyit. Dia cuma bisa bahasa Inggris seadanya, itu pun cuma kalimat standar razia, license plate, helmet, insurance. Anna buru-buru buka tas pinggang, keluarin paspor Swiss yang biru tua, terus kartu kredit, KTP Swiss, sampai foto anjingnya yang bernama Milo juga ikut keluar. Satria bingung lihat tumpukan kartu itu. Dia cuma mau lihat SIM, kok malah disodorin foto anjing Golden Retriever yang lagi pakai topi Natal. Anna makin panik. Dia buka aplikasi Google Translate di handphone, ngetik cepet-cepet, "Saya turis, lupa bawa SIM internasional, tolong jangan penjara saya." Begitu diklik tombol speak, suara Google Translate malah ngomong keras-keras, "I am chicken, please don't jail me." Orang-orang di sekitar pada ketawa. Satria cuma garuk-garuk kepala yang sudah botak plontos di bagian tengah. Akhirnya Satria cuma geleng-geleng kepala. Dia ambil buku tilang warna merah, tulis pelanggaran, tidak memakai helm SNI, tidak dapat menunjukkan SIM. Tilangnya Rp250.000. Anna lihat nominalnya, langsung lega karena dikira bakal puluhan juta. Dia langsung sodorkan uang cash 500.000 yang baru ditarik dari ATM bandara. Satria bilang gak bisa bayar di tempat, harus ke pengadilan. Anna makin bingung. Dia takut banget kalau sampai ditahan atau paspornya disita. Matanya mulai berkaca-kaca. Satria lihat bule cantik ini sudah mau nangis. Jadi agak kasihan juga. Dia ambil handphone dinas, buka WhatsApp, terus sodorkan ke Anna sambil bilang pelan, "Number please, for follow up." Anna nggak mikir panjang. Dia langsung ketik nomor WhatsApp-nya sendiri, terus kasih balik. Satria simpan nomor itu dengan nama, Bule Tilang Helm. Dia kasih surat tilang pink ke Anna, terus bilang, "Tomorrow I help. Don't worry." Anna cuma bisa ngangguk-ngangguk sambil senyum dipaksa-paksa. Malam harinya, Anna sudah sampai di hotel kapsul di daerah Cikini. Dia lagi mandi, tiba-tiba handphone bunyi.
Ada pesan WhatsApp dari nomor Indonesia yang nggak dikenal. Halo Mbak Anna, ini Satria polisi tadi siang. Tilangnya bisa saya bantu urus besok pagi. Saya jemput jam 8 ya. Hotelnya di mana? Anna bengong baca pesan itu. Dia baru sadar nomornya dikasih ke polisi yang tilang dia tadi. Tapi kok malah nawarin jemput? Dia balas singkat, I'm at Cikini. Oke, thank you. Paginya jam 7.45, Anna sudah berdiri di depan hotel pakai kaos oversized sama celana pendek lagi. Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya masih agak pucat karena semalaman gak bisa tidur mikirin tilang. Tiba-tiba motor dinas Polantas berhenti tepat di depannya. Satria turun, buka helm, senyum lebar. Pagi, Mbak Anna. Naik, kita ke pengadilan dulu. Anna cuma bisa nyengir kecut. Dia naik ke boncengan motor dinas yang ada lampu rotator biru merah di atasnya. Orang-orang pada melotot lihat bule cantik bonceng motor polisi. Anna cuma bisa nutup muka pakai tangan karena malu banget. Di jalan, Satria nyanyi-nyanyi kecil lagu dangdut koplo. Anna cuma diam, tapi dalam hati mulai mikir. Ini polisi kok santai banget sama orang yang dia tilang kemarin? Tapi dia nggak berani nanya. Yang ada di pikirannya cuma satu. Semoga tilang ini cepat selesai. Terus dia bisa lanjut jalan-jalan tanpa takut ketangkap polisi lagi. Sampai di pengadilan Salemba, antreannya sudah panjang banget. Satria malah bilang santai, tenang aja, saya kenal orang dalam. Anna cuma bisa pasrah. Dia nggak tahu kalau hari itu adalah awal dari sesuatu yang bakal bikin hidupnya jungkir balik dalam beberapa bulan ke depan. Ngurus tilang kok malah jalan-jalan. Pagi itu pengadilan negeri Salemba sudah penuh sesak. Orang-orang pada berdiri antre bayar tilang, bau keringat campur rokok kretek, kipas angin plafon berisik tapi nggak dingin sama sekali. Anna berdiri di belakang Satria dengan wajah cemas. Dia pakai kaos lengan panjang warna abu-abu supaya nggak gosong lagi, tapi tetap keringetan sampai basah di punggung. Satria malah santai, seragamnya masih rapi, sepatu mengkilap, dan sesekali ngobrol sama teman-teman sesama polisi yang lewat. Antrean tilang elektronik lambat banget. Satria akhirnya tarik tangan Anna keluar dari barisan. Dia bawa Anna ke ruang kecil di lantai 2 yang pintunya bertuliskan, bagian administrasi. Di dalam sudah ada bapak-bapak berkacamata tebal yang langsung senyum lebar begitu lihat Satria. 5 menit kemudian, surat tilang Anna sudah selesai diproses. Bayar cuma 150.000 karena ada diskon teman. Anna bengong, di Swiss urusan tilang bisa berbulan-bulan, ini kok secepat pesan GoFood. Begitu keluar gedung, Satria langsung bilang kalau hari ini dia libur dinas mulai siang. Anna yang tadinya mau balik hotel malah diajak makan dulu. Mereka naik motor dinas lagi, kali ini ke warung soto Betawi dekat stasiun Cikini. Warungnya kecil, meja plastik, kipas angin tembok yang bunyinya kayak helikopter. Anna duduk dengan canggung, takut kursinya ambruk. Satria pesan 2 mangkok soto daging spesial plus empal goreng. Begitu soto datang, Anna langsung mundur karena baunya terlalu kuat buat hidungnya yang biasa cuma nyium keju sama coklat. Tapi Satria maksa supaya dicoba 1 suap. Anna coba, matanya langsung membesar. Kuah santan yang kental, daging yang empuk, ditambah emping goreng, rasanya langsung nancep di lidah. Dia habisin 1 mangkok dalam 10 menit tanpa ngomong apa-apa, cuma sesekali kipas-kipas mulut karena kepedesan. Setelah makan, Satria tanya mau kemana lagi. Anna bilang pengen lihat Monas karena semua turis pasti ke sana. Mereka langsung gas. Di Monas panasnya lebih ganas, aspal seperti penggorengan raksasa. Anna buru-buru beli topi kain murah dari pedagang kaki 5, yang ada tulisan, I Hati Hitam Jakarta, warna pink menyala. Satria cuma nyengir lihat Anna yang sudah merah kayak udang rebus. Mereka naik ke puncak Monas. Di dalam lift yang sempit dan ber-AC, Anna berdiri dekat banget sama Satria. Bau sabun colek murah dari seragam Satria bercampur keringat malah bikin Anna anehnya nyaman. Begitu sampai atas, angin Jakarta yang kencang langsung menerpa. Anna berdiri di pinggir, lihat kota yang macetnya nggak ada habisnya. Satria berdiri di sebelahnya, jelasin mana gedung DPR, mana Sudirman, mana Tamrin. Anna cuma ngangguk-ngangguk. Padahal pikirannya sudah melayang kemana-mana. Sore harinya mereka lanjut ke kota tua. Anna excited banget lihat bangunan-bangunan kolonial yang sudah lusuh tapi masih cantik. Mereka sewa sepeda ontel berdua,
yang depannya ada keranjangnya. Anna duduk di boncengan samping, kakinya selonjor, rambutnya beterbangan. Orang-orang pada foto-foto mereka karena jarang lihat bule cantik sama polisi naik sepeda ontel. Satria malah pose sana-sini, buka kacamata hitam, senyum lebar. Malamnya mereka mampir ke Ancol. Anna pengen lihat pantai, meskipun Satria bilang pantainya kotor. Benar saja, sampah plastik berserakan, tapi Anna tetap senang. Mereka duduk di pasir, makan jagung bakar yang agak gosong. Langit gelap, lampu kapal di kejauhan berkelap-kelip. Anna cerita panjang lebar tentang hidupnya di Zurich. Kerja dari jam 7 pagi sampai 7 malam, apartemen kecil yang sewa bulanannya sama dengan gaji Satria setahun, teman-teman yang sibuk cari pasangan kaya. Satria cuma mendengarkan sambil kupas kulit jagung. Sesekali ketawa kalau Anna cerita soal salju setebal 2 meter. Anna tanya balik tentang hidup Satria. Dia cerita dia anak petani dari Cianjur. Bapaknya cuma punya sawah 2 hektar, ibunya jualan gorengan di pasar. Dia masuk polisi karena nggak mau jadi petani, tapi gaji Polantas cuma cukup buat makan dan kirim uang ke ibunya. Rumah kontrakan di pinggir Jakarta, motor butut, tabungan cuma 3 juta. Anna terdiam. Dia baru sadar betapa bedanya dunia mereka. Hari mulai gelap. Satria antar Anna balik ke hotel kapsul di Cikini. Di depan lobi, Anna turun dari motor, kakinya pegal-pegal karena seharian naik turun motor. Dia ucapkan terima kasih berkali-kali. Satria cuma nyengir, bilang besok dia off lagi. Kalau Anna mau ikut keliling lagi nggak? Anna langsung ngangguk cepat sebelum otaknya sempat mikir. Satria balik gas, lampu rotator biru merahnya menyala di kegelapan. Malam itu Anna tidur dengan perasaan aneh. Dia buka Instagram, upload foto Mona sama kota tua, captionnya cuma, "Best tour guide ever." Followersnya langsung komentar, "Siapa cowok ganteng itu?" Anna cuma senyum sendiri, matiin handphone, terus tidur sambil masih bau jagung bakar di bajunya. Besok paginya, jam 8 tepat, motor dinas Satria sudah terparkir lagi di depan hotel. Anna keluar pakai dress pendek warna kuning cerah, kacamata hitam besar, dan tas kecil. Hari ini tujuan mereka PIK Avenue, tempat nongkrong anak Jakarta yang katanya kekinian. Sepanjang jalan Anna pegangan di pinggang Satria, nggak terlalu erat, tapi cukup buat ngerasain badan tegap di balik seragam coklat itu. Di PIK mereka foto-foto di spot-spot Instagramable, makan burger yang harganya sama dengan gaji Satria 2 hari, terus minum kopi susu gula aren yang manis banget. Anna mulai biasa sama panas Jakarta, mulai biasa sama macet, mulai biasa sama Satria yang selalu bayarin semua meskipun dompetnya tipis. Malamnya mereka pulang lewat tol dalam kota, lampu-lampu gedung tinggi berkilauan. Anna sandarkan kepala di punggung Satria, gak peduli helmnya bikin rambut lepek. Hari itu adalah hari kelima Anna di Jakarta, dan dia sama sekali gak kepikiran untuk pindah kota lagi. Visa turisnya masih 25 hari, dan dia sudah memutuskan. 25 hari itu akan dihabiskan bareng cowok polisi yang tadinya cuma tilang dia karena gak pakai helm. Dari tour guide jadi teman ngopi. Seminggu sudah Anna dan Satria habiskan hampir setiap hari bersama. Pagi sampai sore keliling Jakarta, malamnya nongkrong di kafe atau cuma duduk di pinggir jalan makan gorengan. Anna sudah pindah dari hotel kapsul ke kosan kecil di Tebet yang lebih murah. Kamarnya sempit, kipas angin berisik, tapi dekat dengan pos polisi Satria di daerah Pancoran. Tiap pagi Satria jemput pakai motor butut pribadinya, bukan motor dinas lagi, karena dia takut kena tegur atasan kalau terlalu sering pakai fasilitas negara buat jemput pacar. Teman. Mereka belum resmi pacaran, tapi orang-orang di sekitar sudah menganggap begitu. Teman-teman Satria di Satlantas tiap hari ngejek kalau ada bule cantik nungguin di depan pos. Anna malah senyum-senyum aja, kadang bawa kotak nasi atau es teh manis buat Satria dan temen-temennya. Polisi-polisi yang lain pada iri, ada yang bilang dalam hati, gaji cuma segitu kok bisa dapat bule. Anna mulai terbiasa sama hidup Jakarta yang berantakan. Dia sudah nggak kaget lagi kalau banjir setinggi betis pas hujan deras, sudah nggak takut lagi naik bajai yang bau solar, sudah bisa makan mie ayam pinggir jalan tanpa takut sakit perut. Satria ajarin dia bahasa Indonesia yang kasar-kasar, kata-kata seperti anjir, gila sih, bego banget, jadi sering keluar dari mulut Anna yang tadinya cuma bisa bilang thank you dan sorry. Sebaliknya Anna ajarin Satria ngomong bahasa Jerman, tapi cuma kata-kata kasar juga seperti Scheiße,
dan Verdammt yang langsung dipakai Satria pas kena macet. Hari Sabtu mereka ke Pantai Indah Kapuk lagi, tapi kali ini malam. Kafe-kafe sudah penuh lampu neon, musik EDM keras banget. Anna pakai dress hitam pendek, rambutnya dibiarkan tergerai, lipstik merah menyala. Satria cuma pakai kaos polo murah sama celana jeans yang sudah pudar. Mereka duduk di beanbag dekat kolam, pesan 2 gelas kopi susu kekinian yang harganya hampir 100.000 segelas. Anna foto Satria terus upload ke Instagram Story dengan caption, "My favorite person in Jakarta." Dalam hitungan menit, ratusan likes masuk. Teman-teman Anna di Swiss pada kaget kok pacarnya polisi Indonesia. Malam itu mereka pegangan tangan tanpa malu-malu lagi. Jari-jari Anna masuk ke sela jari Satria yang kasar, karena sering pegang tongkat razia. Satria kasih jaket jeansnya pas Anna kedinginan karena AC kafe terlalu kencang. Jaketnya bau sabun colek dan sedikit rokok. Tapi Anna malah suka. Mereka pulang jam 11 malam, lelet banget di jalan karena Satria sengaja muter jauh biar lebih lama bareng. Besoknya Anna beli sepatu Nike Air Force putih ori di Mall Senayan. Harganya hampir 4 juta. Dia kasih ke Satria pas makan siang di warteg dekat pos polisi. Satria kaget banget. Matanya membesar lihat kotak sepatu. Dia tolak mentah-mentah, bilang gaji dia sebulan gak nyampe segitu. Anna maksa, bilang sepatu dinas Satria sudah bolong di bagian jempol, kasihan kena air hujan. Akhirnya Satria terima dengan muka merah, tapi malamnya dia chat Anna, "Makasih ya, tapi lain kali jangan mahal-mahal, aku malu." Hari berikutnya Anna perpanjang visa di kantor imigrasi Tanjung Priok. Awalnya cuma 30 hari, dia minta diperpanjang jadi 60 hari. Petugas imigrasi tanya alasan, Anna cuma senyum dan bilang, "Saya lagi suka sama Indonesia." Petugasnya nyengir, langsung setempel paspor tanpa banyak tanya. Pulang dari imigrasi, Anna langsung cerita ke Satria. Satria cuma peluk Anna di depan motornya, gak peduli ada teman-temannya yang lagi ngopi di seberang jalan. Mereka mulai tidur bareng di kosan Anna, tapi cuma tidur beneran. Kamar sempit, kasur cuma ukuran single, jadi mereka tidur merapat banget. Anna suka taruh kepala di dada Satria, dengar detak jantung yang cepat kalau Anna peluk lebih erat. Satria suka mainin rambut pirang Anna yang halus banget. Kadang dia cium kening Anna pas Anna sudah setengah tidur. Mereka belum pernah ciuman bibir, cuma cium pipi atau kening, tapi itu sudah cukup bikin mereka sama-sama deg-degan. Satu malam Anna buka laptop, nunjukin foto-foto Zurich ke Satria. Rumah-rumah kayu, danau yang airnya biru bersih, gunung salju, kereta yang selalu tepat waktu. Satria cuma geleng-geleng kepala, bilang dia nggak pernah naik pesawat seumur hidup. Anna langsung bilang nanti kalau dia balik ke Swiss, Satria harus ikut. Satria cuma senyum kecut. Dia tahu gaji dia nggak akan pernah cukup buat tiket ke Eropa. Hari semakin cepat berlalu. Anna sudah nggak lagi pakai Google Translate, sudah bisa pesan makanan sendiri, sudah bisa nawar di Tanah Abang, sudah bisa marah kalau driver ojol salah ambil rute. Satria sudah hafal semua lagu Taylor Swift, karena Anna putar terus di motor. Mereka foto bareng di mana-mana, di depan gedung DPR, di Skydeck Mall, di pinggir kali Item, sampai di depan papan razia polisi. Semua foto itu Anna simpan di folder khusus di handphonenya dengan nama My Jakarta Bow. Malam terakhir sebelum Anna masuk minggu ketiga di Jakarta, mereka duduk di rooftop kosan Anna. Langit Jakarta lagi mendung, bau hujan. Anna sandar di bahu Satria, tangannya mainin jari Satria yang besar. Mereka diam lama. Anna tahu 60 hari akan habis juga. Satria tahu Anna pasti pulang. Tapi malam itu mereka nggak mau ngomong soal itu. Mereka cuma nikmatin angin malam, bau gorengan dari bawah, dan detak jantung masing-masing yang sudah mulai nyanyi lagu yang sama. Di dalam hati Anna sudah jatuh cinta, tapi dia belum berani bilang. Di dalam hati Satria juga sudah jatuh cinta, tapi dia takut Anna cuma main-main. Mereka cuma pelukan lebih erat, berharap 60 hari itu bisa lebih lama sedikit. Pacaran resmi, keluarga Satria shock. Hari itu Anna sudah genap 38 hari di Jakarta. Visa tinggal 22 hari lagi. Pagi-pagi Satria datang ke kosan Tebet dengan muka tegang, bukan senyum biasanya. Dia bilang hari ini dia libur penuh dan mau ajak Anna ke Cianjur, ketemu ibunya. Anna langsung deg-degan. Dia cuma pernah ketemu orang tua teman sekantor di Swiss,
Itu pun cuma makan malam formal pakai gaun panjang. Sekarang mau ketemu ibu pacar, temen, di kampung. Mereka berangkat jam 7 pagi pakai motor butut Satria yang baru dicuci. Anna pakai celana jeans panjang, kaos lengan panjang warna krem, dan jilbab instan warna abu-abu yang dibeli di Tanah Abang seharga 35.000. Satria bilang gak wajib pakai jilbab, tapi Anna takut dikira kurang ajar. Sepanjang jalan tol Jagorawi sampai puncak hujan gerimis. Jaket Satria basah, Anna cuma bisa peluk lebih erat biar ikut hangat. Rumah ibu Satria ada di desa kecil dekat kecamatan Warung Kondang. Rumah bata sederhana, atap genteng, halaman tanah, ada kandang ayam dan pohon rambutan. Begitu motor masuk halaman, ibu Satria yang bernama Bu Neneng langsung keluar. Umur 55 tahun, badan kecil, rambut disanggul, pakai daster bunga-bunga. Dia lihat Anna turun dari motor, matanya membelalak. Bule beneran, kulit putih banget, hidung mancung, rambut pirang keluar sedikit dari jilbab. Bu Neneng cuma bisa bengong beberapa detik, terus langsung peluk Anna sambil bilang, "Ya Tuhan cantiknya." Anna cuma bisa senyum kaku, tangannya gemetar. Di dalam rumah cuma ada kursi plastik, meja kayu, dan televisi tabung 21 inci. Bau minyak kayu putih dan ikan asin langsung menyergap hidung Anna. Dia duduk di kursi, tangan di atas paha, takut salah tingkah. Bu Neneng langsung sibuk di dapur. Dia masak sayur asem, ikan asin jambal roti, sambal terasi, dan tempe goreng. Anna ikut bantu cuci piring dan potong bawang, meskipun matanya pedih sampai nangis. Bu Neneng malah senyum lebar, bilang Anna pinter masak. Padahal Anna cuma bisa potong bawang bombay di Swiss. Itu pun pakai food processor. Makan siang mereka bertiga di atas tikar pandan. Anna makan pakai tangan kanan, meskipun lambat dan belepotan. Rasa sambal terasi bikin lidahnya kebas. Tapi dia habiskan 2 piring karena takut dikira nggak suka. Bu Neneng senyum terus. Sesekali colek lengan Satria, matanya kayak bilang, "Kapan nikahnya?" Sore hari Satria ajak Anna jalan ke sawah belakang rumah. Padi lagi menguning, angin sepau-sepau, bau tanah basah. Mereka jalan di pematang sawah, sepatu Anna kotor lumpur. Tiba-tiba Satria berhenti, ambil sesuatu dari saku celana. Cincin kecil dari kawat bekas ikat roti yang dia bentuk sendiri malam sebelumnya. Dia jongkok satu lutut di tengah sawah, tangannya gemetar. Anna langsung nangis. Bukan karena romantis, tapi karena dia tahu Satria cuma punya itu. Dia langsung peluk Satria, cincin kawat langsung dipakai di jari manis. Mereka pelukan lama di tengah sawah, baju basah kena embun padi. Malamnya mereka foto prewed dadakan pakai handphone Satria. Anna pakai dress bunga yang dibawa dari Jakarta, Satria pakai seragam dinas yang baru disetrika Bu Neneng. Latarnya cuma tembok rumah yang sudah retak-retak. Tapi foto itu jadi foto favorit Anna seumur hidup. Malamnya Anna tidur di kamar tamu, Satria tidur di ruang tengah bareng karpet tipis. Tengah malam Anna keluar kamar karena haus, lihat Satria lagi duduk di teras sambil ngopi pakai cangkir pecah. Anna duduk di sebelahnya, taruh kepala di bahu Satria. Mereka diam lama, cuma dengar suara jangkrik dan anjing tetangga gonggong jauh. Besok paginya mereka balik ke Jakarta. Bu Neneng kasih oleh-oleh 1 kresek besar, ikan asin, sambal botol, kue kering lebaran sisa. Di jalan pulang Anna nangis diam-diam di boncengan. Dia baru sadar dia sudah jatuh cinta beneran sama cowok yang gajinya cuma 3,5 juta sebulan, yang rumahnya nggak ada AC, yang ibunya cuma bisa masak tempe dan ikan asin. Sampai Jakarta, mereka langsung resmi pacaran. Satria ganti status WhatsApp jadi, "Taken by my Swiss girl." Anna ganti foto profil jadi foto mereka di sawah, tangan saling genggam. Teman-teman Satria di pos polisi pada heboh. Ada yang minta foto bareng Anna, ada yang bilang, "Lo beruntung banget bro." Anna malah makin sering datang ke pos, bawa es teh atau martabak manis buat Satria pas dinas malam. 1 minggu setelah dari Cianjur, mereka pindah ke kontrakan kecil di daerah Cijantung. Kontrakan 1 petak, kamar mandi luar, listrik token, sewa 1,2 juta per bulan. Anna bayar setengah, Satria setengah. Mereka beli kasur baru ukuran queen, lemari plastik, dan kompor gas 1 tungku. Malam pertama di kontrakan baru, mereka ciuman bibir untuk pertama kalinya. Ciuman yang canggung,
Gigi Ana kena bibir Satria, tapi mereka ketawa bareng terus peluk sampai pagi. Ana mulai masak makanan Indonesia tiap malam. Opor ayam, rendang dari bumbu jadi, sayur lodeh. Kadang gosong, kadang keasinan, tapi Satria tetap habisin sambil bilang, enak banget sayang. Satria beliin Ana rich cooker kecil, Ana beliin Satria kulkas 2 pintu bekas yang masih dingin. Mereka hidup sederhana, tapi senyum mereka lebar banget tiap buka pintu kontrakan pulang kerja atau pulang dinas. Ana upload foto-foto kontrakan ke Instagram, captionnya, Home Sweet Home with him. Temen-temennya di Swiss pada kaget. Ada yang DM, kamu gila ya ninggalin Zurich buat hidup susah. Ana cuma bales, ini yang bikin aku bahagia. Visa tinggal 10 hari lagi. Ana sudah ajukan perpanjangan lagi ke imigrasi, tapi belum keluar jawaban. Tiap malam dia peluk Satria lebih erat. Takut banget kalau harus pulang. Satria cuma bisik, tenang, aku nggak akan lepasin kamu. Mereka belum tahu kalau 10 hari lagi segalanya bakal berubah. Realitas mulai datang. Hari itu Ana sudah 72 hari di Indonesia. Visa turisnya sudah habis 3 hari yang lalu. Petugas imigrasi cuma kasih peringatan terakhir. Paling lambat minggu depan harus keluar wilayah Indonesia, atau kena denda dan blacklist. Ana cuma bisa duduk di kontrakan Cijantung sambil lihat paspornya yang stempelnya sudah penuh. Dia tahu harus pulang ke Swiss. Pekerjaannya di bank sudah nelpon berkali-kali, cuti tanpa gaji sudah terlalu lama, apartemen di Zurich sewaannya juga hampir jatuh tempo. Malam sebelum keberangkatan, Ana dan Satria duduk di lantai kontrakan. Tikar plastik, lampu bohlam kuning 5 watt, kipas angin mati karena token listrik habis. Ana nangis pelan, Satria cuma pegang tangan Ana erat-erat. Mereka sepakat, Ana pulang dulu, urus resign kerja, jual barang-barang, terus balik lagi ke Indonesia dengan visa yang lebih panjang. Satria janji bakal nabung buat tiket ke Swiss kalau Ana benar-benar butuh dia di sana. Besok paginya Satria antar Ana ke Bandara Soekarno-Hatta pakai motor butut. Hujan deras, jas hujan ponco warna hijau satu-satunya basah kuyup. Ana peluk pinggang Satria dari belakang. Air hujan masuk ke leher, tapi dia nggak peduli. Di Terminal 3 mereka pelukan lama banget sampai petugas keamanan nyuruh cepet masuk. Ana masuk gate dengan mata bengkak. Satria berdiri di luar kaca sampai pesawat take off. LDR dimulai. Hari pertama terasa biasa. Video call pagi, siang, malam. Ana sudah sampai Zurich, udara dingin 8 derajat, langsung pakai mantel tebal. Dia cerita apartemennya masih sama. Tetangga masih nyapa pakai bahasa Jerman Swiss yang cepet banget. Satria cerita dinas razia seperti biasa. Motornya mogok di tengah jalan, temen-temen nanyain Ana terus. Minggu kedua mulai terasa berat. Selisih waktu 6 jam bikin susah nyari waktu yang pas. Ana kerja dari jam 8 pagi sampai 6 sore waktu Zurich. Satria dinas pagi mulai jam 6 waktu Jakarta. Kalau Ana baru bangun, Satria sudah tidur. Kalau Satria baru pulang, Ana sudah meeting. Video call jadi cuma Oktober 15 menit, kadang cuma chat teks. Bulan pertama, Ana kirim uang 15 juta ke rekening Satria buat beli motor baru. Motor lama Satria sering mogok, apalagi musim hujan. Satria marah besar lewat telepon. Dia bilang dia nggak mau jadi cowok yang hidup dari kiriman pacar. Ana bilang itu cuma pinjaman, nanti dibayar kalau dia sudah balik ke Jakarta. Satria tetap ngotot. Tapi akhirnya terima karena motor dinasnya dipinjam senior terus. Dia beli Honda Vario Secon tahun 2020 warna hitam dop, sisanya ditabung. Pertengkaran pertama terjadi bulan kedua. Ana lagi stres di kantor, bosnya maksa lembur, salju turun tebal, dia kangen makan soto Betawi. Satria lagi dinas malam, hujan deras, sepatu basah, gaji telat cair. Ana chat, aku capek banget, pengen pulang ke Jakarta. Satria bales, kalau capek ya pulang aja sana. Ana langsung telepon, nangis, bilang Satria nggak ngerti perjuangannya. Satria bilang Ana nggak ngerti susahnya hidup di Indonesia dengan gaji kecil. Telepon ditutup, handphone dilempar masing-masing. 2 hari nggak ngobrol. Ana nangis tiap malam di apartemen mewahnya. Satria merokok di teras kontrakan yang sekarang terasa kosong banget. Akhirnya Ana yang minta maaf duluan, bilang dia cuma kangen. Satria juga minta maaf, bilang dia cuma takut Ana nyerah.
Mereka baikan, tapi retakan kecil sudah ada. Bulan ketiga Anna resign dari bank. Dia jual sebagian besar barang. Sofa kulit, TV LED 55 inci, sepatu-sepatu branded. Uangnya ditabung buat tiket balik ke Indonesia, dan biaya hidup beberapa bulan. Dia cuma bawa 2 koper besar. Satu isi baju musim dingin yang gak akan kepakai di Jakarta, satu lagi isi kenangan sama Satria, jaket jeans, foto prewed di sawah, cincin kawat. Satria mulai belajar bahasa Inggris serius pakai Duolingo. Streknya sudah 92 hari tanpa putus. Tiap malam habis dinas dia buka aplikasi, latihan pronunciation yang kacau. Dia hafal kalimat, I miss you so much, dan When are you coming back? Dengan logat Jawa kental. Anna ketawa ngakak tiap dengar, tapi hatinya hangat. Bulan keempat Anna sudah semakin susah. Anna mulai sadar betapa enak hidup di Swiss. Kereta tepat waktu, udara bersih, gaji besar meski kerja baru nyari. Teman-teman kantor lama ngajak ketemu, ada yang cowok bule tinggi tanpa ngajak dinner. Anna tolak semua, tapi dalam hati mulai goyah. Satria mulai capek dinas razia tiap hari. Gaji cuma cukup buat makan dan bayar kontrakan, tabungan buat tiket ke Swiss masih jauh. Satu malam Anna telepon Satria sambil nangis. Dia bilang dia takut nggak sanggup hidup susah di Indonesia selamanya. Satria cuma diam lama, terus bilang pelan, kalau kamu nggak sanggup, aku nggak maksa. Telepon mati. Malam itu mereka sama-sama nggak tidur. Pagi harinya Anna beli tiket ke Jakarta lagi. Tanggal 15 Desember, tinggal 3 minggu lagi. Dia nggak bilang ke Satria, mau kasih kejutan. Dia cuma bilang, aku mau pulang, tapi cuma 3 bulan dulu, abis itu kita lihat lagi. Satria cuma jawab, oke. Anna mulai packing ulang. Dia buang semua baju tebal, cuma bawa kaos, celana pendek, sandal jepit. Dia jual mobilnya, kosongin garasi, apartemen disewakan furnished. Teman-temannya bilang dia gila, orang tua Anna telepon marah-marah, bilang dia buang masa depan demi cowok miskin. Anna cuma diam, matanya kosong. Di Jakarta, Satria mulai musim hujan besar. Kontrakan Satria bocor di 3 titik, dia taruh ember plastik buat nampung air. Tiap malam dia buka lemari, lihat baju-baju Anna yang masih tertinggal, cium bau parfumnya yang sudah samar. Dia merokok lebih banyak, teman-teman di pos bilang matanya sering merah. 3 hari sebelum Anna landing, Satria apply cuti 30 hari. Dia mau jemput Anna, mau bawa ke Cianjur lagi, mau bilang kalau dia siap berjuang bareng. Dia nggak tahu kalau Anna datang dengan hati yang sudah setengah retak. Pesawat Anna mendarat jam 23.45. Hujan deras banget. Satria nunggu di arrival dengan jaket basah, tangan megang papan kecil bertulis, Anna Muller My Home. Anna keluar gate, lihat Satria, langsung lari peluk. Mereka nangis bareng di tengah kerumunan penumpang. Orang-orang pada senyum lihat bule cantik peluk polisi kurus. Malam itu mereka pulang ke kontrakan Cijantung. Kasur masih sama, bau apek karena lembab, listrik biar pet. Anna cuma bilang, aku pulang, terus tidur di dada Satria. Mereka pelukan erat banget, seolah takut lepas lagi. Tapi di dalam hati Anna sudah tahu, ini cuma kunjungan, bukan pulang selamanya. Dan Satria juga sudah mulai curiga. Pelukan Anna malam itu terasa seperti perpisahan. Visa ditolak, hati remuk. Anna mendarat lagi di Jakarta tanggal 15 Desember dengan 2 koper besar dan hati yang sudah setengah kosong. Satria jemput dengan motor Vario hitam barunya, senyum lebar, jaket polisi basah kena gerimis. Mereka pulang ke kontrakan Cijantung yang sekarang terasa lebih rapi, karena Satria sudah bersih-bersih seminggu penuh. Ember penampung bocor sudah diganti genteng baru, dinding dicat ulang warna krem pakai cat sisa teman. Anna masuk, langsung peluk Satria dari belakang, cium punggungnya yang bau sabun colek. Malam itu mereka tidur pelukan tanpa ngomong apa-apa, cuma takut bangun besok pagi semuanya cuma mimpi. 2 bulan pertama terasa seperti bulan madu lagi. Anna nggak kerja, bangun siang, masak nasi goreng atau telur ceplok buat Satria sebelum dinas pagi. Satria pulang sore, bawa martabak manis atau es campur pinggir jalan. Mereka ke Ancol tiap minggu, duduk di pasir kotor sambil makan jagung bakar. Anna upload foto ke Instagram lagi, captionnya, back where I belong. Likes banyak, tapi komentar teman-teman Swiss mulai sinis,
Kapan balik kerja? Jangan buang karir ya. Perlahan Ana mulai sadar hal-hal kecil yang dulu dia abaikan. Panas Jakarta yang bikin badan lengket seharian. Banjir setinggi lutut tiap hujan besar, sepatu basah berhari-hari. Listrik mati tiba-tiba jam 10 malam. Kulkas kecil yang cuma bisa simpan air mineral sama telur. Kamar mandi luar yang antre sama tetangga. Gaji Satria 4,2 juta per bulan yang habis buat makan, bensin, kirim uang ke ibunya di Cianjur, dan bayar kontrakan. Tabungan Ana dari jual barang di Swiss mulai menipis cepat, karena biaya hidup berdua ternyata lebih besar dari bayangan. Satu malam Ana sakit tipes. Demam tinggi 3 hari, badannya lemes banget. Satria cuti darurat, bawa ke klinik puskesmas dekat kontrakan. Antre 3 jam, dokter cuma kasih paracetamol sama antibiotik generik. Ana nangis di kasur kontrakan, bilang di Swiss dia cuma telepon dokter pribadi, langsung datang ke apartemen. Satria cuma diam, kasih air hangat, ganti kompres di kening, tapi dalam hati dia malu karena nggak bisa kasih yang lebih baik. Setelah sembuh, Ana mulai sering ngeluh. Ngomong keras pas listrik mati. Marah kalau motor mogok di tengah hujan. Kesel kalau Satria pulang malam karena dinas lembur tanpa bayaran tambahan. Satu hari Ana buka lemari, lihat baju-baju Satria yang sudah lusuh semua, terus buka dompetnya. Sisa uang cuma 350.000 sampai akhir bulan depan. Dia duduk di lantai, nangis sendirian. Satria pulang, lihat Ana nangis, langsung peluk. Tapi pelukan itu sudah nggak cukup lagi. Pertengkaran besar pertama terjadi akhir Februari. Ana bilang dia nggak sanggup hidup susah terus. Pengen punya AC, pengen makan di restoran sesekali, pengen liburan ke Bali kayak pasangan normal. Satria balas dia sudah kerja mati-matian, gaji polisi emang segitu, kalau Ana nggak suka ya pulang aja ke Swiss. Kata-kata itu keluar mentah-mentah. Ana langsung packing koper kecil, bilang dia mau nginep di hotel 2 hari buat tenangin pikiran. Satria nggak nahan, cuma berdiri di pintu sambil megang helm, matanya merah. 2 hari kemudian Ana balik, minta maaf, bilang dia cuma capek. Satria juga minta maaf, bilang dia takut kehilangan. Mereka baikan, tapi suasana sudah beda. Pelukan jadi kaku, ciuman jadi singkat, obrolan jadi seadanya. Maret, Satria akhirnya dapat cuti 30 hari penuh pertamanya dalam 3 tahun. Dia langsung apply visa Schengen ke kedutaan Swiss di Jakarta. Ana bantu isi formulir online, foto paspor, booking tiket Dumi, surat undangan, bukti tabungan, slip gaji, surat cuti. Semua lengkap. Mereka bayar biaya visa 1,8 juta, uang yang cukup buat Satria makan 2 bulan. Hari wawancara Satria pakai seragam dinas rapi banget. Sepatu mengkilap, rambut dipotong cepak. Ana nunggu di luar kedutaan, jantungan. 3 minggu kemudian email datang, visa ditolak. Alasan resmi, tidak cukup bukti bahwa pemohon akan kembali ke Indonesia setelah masa tinggal berakhir. Artinya, mereka nggak percaya polisi gaji kecil bakal pulang kalau sudah sampai Eropa. Satria duduk di teras kontrakan baca email itu berulang-ulang. Ana di sebelahnya cuma bisa pegang tangan Satria yang dingin. Malam itu Satria minum bir bintang 2 botol. Pertama kalinya Ana lihat dia minum alkohol. Dia cuma bilang pelan, "Aku nggak akan pernah bisa ke sana, ya?" Ana nggak jawab, cuma nangis. Besoknya Ana nekat beli tiket ke Zurich lagi buat urus visa dari dalam. Katanya lebih gampang kalau dia yang jemput Satria. Tapi orang tua Ana sudah marah besar. Ayahnya telepon, bilang kalau Ana balik lagi ke Indonesia untuk selamanya, mereka akan berhenti kirim uang dan cabut warisan. Ana cuma bilang, "Aku sudah besar, aku pilih sendiri." Ana tetap terbang ke Zurich seminggu. Di sana dia urus surat undangan resmi, rekening koran, bukti kepemilikan apartemen, semua yang bisa bikin Satria lolos visa. Tapi hasilnya sama, ditolak lagi. Kali ini alasan lebih pendek, risiko overstay tinggi. Ana balik ke Jakarta dengan muka pucat. Sampai kontrakan, dia langsung peluk Satria dan nangis terseduh-seduh. Satria cuma berdiri kaku, matanya kosong. Malam itu mereka tidur memunggungi, pertama kalinya sejak Ana balik. April mulai. Ana semakin sering diam. Dia buka laptop, lihat lowongan kerja di Singapura, Malaysia, bahkan Australia. Gaji besar,
AC dingin, kesehatan gratis. Satria lihat, cuma diam. Suatu malam Anna bilang dia dapat interview online sama bank di Singapura, gaji 3 kali lipat gaji Satria sekarang. Satria cuma bilang, coba aja, siapa tahu lolos. Hari interview Anna pakai blazer rapi, rambut disanggul, duduk di warung kopi dekat kontrakan karena wifi kontrakan lemot. Hasilnya lolos tahap 1. Dia cerita ke Satria sambil senyum dipaksa. Satria cuma ngangguk, terus keluar rumah, merokok di teras sampai pagi. Mei, Anna mulai hitung ulang. Dia sadar kalau dia tetap di Indonesia, masa depannya cuma jadi istri polisi dengan hidup pas-pasan. Gak ada tabungan, gak ada rumah sendiri, gak ada liburan, gak ada jaminan hari tua. Dia mulai sering buka TikTok lihat orang-orang seumuran yang sudah punya rumah, mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Hatinya perih. Satu malam hujan deras, listrik mati lagi, kontrakan banjir kecil. Anna duduk di kasur, kaki selonjor di air keruh, nangis pelan. Satria pulang basah kuyup, lihat Anna, langsung jongkok di depannya. Anna akhirnya ngomong keras, "Aku sayang kamu, tapi aku nggak sanggup hidup kayak gini terus." Satria cuma jawab satu kalimat, "Kalau nggak sanggup, pulang aja." Kali ini Anna nggak bales apa-apa. Dia cuma packing koper besarnya pelan-pelan, tanpa suara. Satria berdiri di pintu kamar, nggak nahan, nggak minta maaf, cuma lihat. Pagi harinya Anna pesan taksi online ke bandara. Satria nggak ikut antar. Dia cuma berdiri di depan kontrakan, lihat taksi pergi, hujan masih deras banget. Malam itu kontrakan terasa lebih sepi dari sebelum Anna pernah datang. Goodbye di Terminal 3. Pagi itu tanggal 28 Mei, langit Jakarta abu-abu tebal, gerimis kecil sejak subuh. Anna berdiri di depan kontrakan Cijantung dengan 2 koper besar dan 1 ransel hitam. Taksi online sudah nunggu, supirnya ngeliatin jam terus karena takut kena macet ke bandara. Anna pakai kaos abu-abu polos, celana jeans lusuh, rambut pirang diikat asal. Matanya bengkak, bibir pucat, gak ada make up sama sekali. Dia lihat ke kontrakan sekali lagi. Pintu kayu sudah agak miring, tembok krem sudah kotor lagi, ember penampung bocor masih nongkrong di sudut. Semua barangnya sudah dikirim lewat kargo minggu lalu, tinggal yang dibawa ini. Satria berdiri di teras, seragam dinas coklat tuanya masih rapi meskipun dia nggak dinas hari ini. Tangan kirinya megang helm, tangan kanannya di saku celana. Matanya merah, tapi nggak tidur semalaman. Mereka saling pandang 5 detik, nggak ada kata. Anna akhirnya masuk taksi, pintu ditutup pelan. Mobil jalan, Anna nggak nengok ke belakang. Di jalan tol dalam kota macet parah, karena ada truk mogok. Anna duduk diam, earphone nggak dipakai, cuma lihat hujan menetes di kaca. Dia ingat pertama kali naik motor bonceng Satria, basah kuyup, ketawa bareng. Sekarang dia duduk di taksi ber-AC, sendirian, dingin. Tiba di Terminal 3 jam 10.15. Pesawat ke Zurich jam 13.55. Anna check-in sendirian, koper besar ditimbang 46 kg, kena biaya exchange 2,7 juta. Dia bayar pakai kartu kredit tanpa mikir. Di imigrasi petugas tanya, lama di Indonesia? Anna cuma jawab, hampir setahun total. Petugas ngeliat paspor yang stempelnya penuh, cuma senyum kecil terus cap keluar. Anna duduk di waiting area gate 12, lantai dingin, kursi plastik keras. Dia buka handphone, lihat foto terakhir sama Satria. Di Ancol, senyum lebar, rambut Anna beterbangan, Satria peluk pinggang dari belakang. Foto itu diambil 7 bulan lalu. Dia geser ke foto prewed dadakan di sawah Cianjur, cincin kawat masih melingkar di jari manisnya sampai sekarang. Dia nggak pernah lepas. Tiba-tiba handphone bunyi. Pesan WhatsApp dari Satria. "Aku udah di parkiran motor Terminal 3. Boleh ketemu bentar nggak?" Anna langsung berdiri, jantungan. Dia jalan cepat ke arah arrival, turun eskalator, lihat Satria berdiri dekat pintu kedatangan internasional. Masih seragam yang sama, helm digantung di lengan, rambut basah kena hujan. Matanya merah banget, brewoknya lebih tebal dari biasanya. Mereka ketemu di tengah kerumunan. Anna langsung peluk Satria erat-erat, kepalanya cuma sampai dada Satria. Satria peluk balas, tangannya gemetar.
Mereka diam lama, cuma dengar suara pengumuman boarding dan orang-orang lalu lalang. Bau sabun colek murah dari seragam Satria bikin Anna nangis tanpa suara. Anna akhirnya lepas pelukan, mundur selangkah, lihat muka Satria baik-baik. Satria ambil sesuatu dari saku celana, cincin kawat yang dulu dia kasih di sawah. Tali kawatnya sudah agak hitam, tapi masih utuh. Dia ambil tangan Anna, lepas cincin itu dari jari manis Anna pelan-pelan, terus simpan di sakunya sendiri. Anna cuma bisa ngangguk-ngangguk. Air mata netes ke lantai. Satria usap pipi Anna pakai ibu jari yang kasar, terus peluk sekali lagi, kali ini lebih lama. Anna ngerasain badan Satria gemetar menahan nangis. Pengumuman boarding untuk Zurich terdengar keras. Anna lepas pelukan, mundur lagi, senyum dipaksa. Satria cuma angkat tangan kanan pelan, kayak salam perpisahan. Anna balik badan, jalan ke arah gate tanpa nengok lagi. Kalau nengok, dia takut nggak jadi pergi. Di dalam pesawat, Anna duduk di kursi dekat jendela. Pesawat take off, Jakarta kelihatan kecil dari atas, gedung-gedung tinggi jadi kotak-kotak abu-abu. Dia buka dompet, ada foto kecil Satria yang dulu diselipin diam-diam. Dia pegang foto itu sepanjang 14 jam penerbangan, nangis pelan setiap kali pramugari lewat. Di kontrakan Cijantung malam itu, Satria pulang sendirian naik motor. Hujan masih deras. Dia masuk rumah, nyalain lampu bohlam kuning, duduk di kasur yang sekarang terasa terlalu besar. Dia buka lemari, ambil baju Anna yang tersisa satu helai, kaos abu-abu oversize yang dulu sering dipakai Anna tidur. Dia cium baju itu, bau parfum Anna sudah hilang, tinggal bau sabun colek dia sendiri. Satria selonjor di kasur, taruh baju itu di dada, terus nangis keras seorang diri sampai pagi. 2 minggu kemudian, Anna sudah mulai kerja lagi di bank swasta Zurich. Apartemennya kembali rapi, lemari penuh baju baru, kulkas penuh keju dan wine. Teman-teman kantor ngajak dinner, clubbing, ski di gunung. Anna ikut semua, senyum lebar di foto-foto, tapi matanya kosong. 6 bulan kemudian Anna pacaran sama Lukas, anak pengusaha properti dari Luzern. Tinggi, ganteng, mobil Porsche, apartemen 2 lantai. Mereka liburan ke Maldives, foto berpelukan di bikini putih jadi cover story Instagram. Anna pakai cincin berlian asli sekarang. Di Jakarta, Satria pindah kontrakan ke tempat yang lebih kecil di pinggir Kali Ciliwung. Gajinya naik sedikit jadi 5 juta karena pangkat naik 1 strip. Dia beli TV LED 32 inci bekas, tiap malam nonton bola sendirian. Teman-teman di pos udah nggak nanya Anna lagi. Satria masih pakai sepatu Nike putih yang dulu dibeliin Anna, meskipun sudah bolong di samping. Setahun setelah perpisahan, Anna nikah sama Lukas di gereja kecil dekat Danau Zurich. Gaun putih panjang, tamu 150 orang, kue pengantin 3 tingkat. Malam sebelum nikah Anna buka laci lama, nemu foto Polaroid dia sama Satria di sawah. Dia pegang foto itu 5 menit, terus masukin lagi ke laci paling bawah. Di hari yang sama, di Cianjur, Satria nikah sama Sari, anak tetangga yang dulu sering bantu ibunya jualan gorengan. Resepsi cuma 50 kursi plastik di halaman rumah, nasi kotak, sound system sewaan. Satria senyum lebar di foto, tapi malam pertama di kamar pengantin dia buka dompet. Lihat cincin kawat yang sudah berkarat. Dia simpan lagi, matiin lampu, peluk Sari yang lagi tidur. 2 tahun kemudian Anna punya anak perempuan bernama Sophie. Satria punya anak laki-laki bernama Rizky. Mereka nggak pernah kontak lagi. Instagram masing-masing sudah unfollow sejak lama. Nomor WhatsApp Satria sudah diganti. Nomor Anna masih sama tapi nggak pernah dibuka lagi. Cinta yang dimulai dari surat tilang 250.000 itu berakhir tanpa suara. Nggak ada drama, nggak ada makian, cuma 2 orang yang terlalu berbeda dunia, terlalu keras kepala, dan terlalu cinta untuk saling menyakiti lebih lama. Anna kadang masih mimpi naik motor bonceng Satria di tengah hujan Jakarta. Satria kadang masih terbangun tengah malam, nyari badan hangat di sebelahnya yang sudah nggak ada. Cincin kawat itu masih ada di dompet Satria sampai sekarang. Foto Polaroid itu masih ada di laci Anna sampai sekarang. Mereka berdua nggak pernah buka lagi.